Indonesia negara yang kaya akan sumber daya alamnya, seperti dari sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan kehutanan. Keberadaan sumber daya alam yang dimiliki bangsa Indonesia banyak memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Potensi kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia tersebar di seluruh wilayah, baik di lingkungan perkotaan maupun pedesaan. Sulawesi Tengah menyimpan banyak potensi, mulai dari keindahan alam, kekayaan budaya, dan juga sektor wisata atau pertanian yang dikelola dengan baik oleh masyarakat di daerahnya. Nah, salah satu daerah yang menarik untuk dikunjungi adalah Desa Wombokalonggo yang berada di Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala. Nah, Desa Wombokalonggo ini dikenal mempunyai potensi besar, salah satunya di sektor pertanian. Nah, seperti apa keseruan saya jalan-jalan atau keliling di Desa Wombokalonggo ini? Ikutin terus perjalanan saya di program Ngataku. Desa Wombokalonggo berada di wilayah Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Desa Wombokalonggo memiliki letak yang strategis. Desa ini berbatasan langsung dengan wilayah Kota Palu sebagai ibu kota provinsi dan juga berbatasan dengan jalan antar provinsi atau jalan poros Trans Sulawesi. Letaknya yang sangat strategis ini telah memberikan manfaat bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Desa Wombokalonggo. Keberadaan aparat pemerintahan desa sangat berperan dalam jalannya roda pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan di Desa Wombokalonggo dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut bukti-bukti dan kesaksian para tokoh masyarakat Desa Wombokalonggo, bahwa Wombokalonggo merupakan salah satu wilayah menyimpan sejarah. Nama Wombokalonggo ini berdasarkan kisah zaman dulu saat itu, yaitu Kalonggo sendiri ini adalah leher yang menurut sejarah bahwa disinilah tempat pertikaian saat itu. Seorang Raja Tawaili yang bersembunyi di sini mengamankan diri. Namun situasi itu ternyata musuh pun tidak terhindarkan, sehingga terjadilah perang. Dasar itulah nama ini terbentuk, Wombokalonggo. Topografi Desa Wombokalonggo merupakan daerah dataran rendah kurang lebih 50 meter dari permukaan laut. Sebagian besar wilayah Wombokalonggo adalah lahan persawahan dan perkebunan. Secara umum Desa Wombokalonggo memiliki struktur tanah berpulut yang cocok untuk perkebunan dan industri. Tidak mengherankan, potensi pendukung yang menunjang untuk pengembangan desa terletak pada sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan seperti persawahan padi, jagung, bawang merah, coklat, dan cengkeh. Potensi berbagai macam komoditi, yaitu ada coklat, ada kelapa, ada kemiri, ada cengkeh, ada coklat. Namun komoditi yang paling menjadi primadona di kita yaitu bawang goreng. Bawang goreng ini, kalau kita tahu bawang goreng khas Palu ini bahan bakunya dari sini. Dikemas di Palu, akhirnya hasil itu mungkin ya berbanding dengan harga di sini.
Nah, kalau teman-teman yang dari Palu mungkin akan butuh oleh-oleh khas Palu, asal muasalnya ada di sini. Jadi harga di sini lebih berbanding. Salah satu potensi yang sangat besar dan banyak dikembangkan oleh masyarakat Desa Wombokalonggo adalah potensi bawang merah yang diolah menjadi produk bawang goreng. Bawang goreng yang berasal dari Desa Wombokalonggo sudah cukup terkenal dan menjadi salah satu oleh-oleh khas dari Sulawesi Tengah. Bawang goreng Desa Wombokalonggo dikenal berkualitas tinggi dan memiliki rasa yang renyah. Mendengar adanya produk bawang goreng di Desa Wombokalonggo ini, langsung timbul keinginan saya untuk melihat langsung proses produksi bawang goreng yang ada di Desa Wombokalonggo ini. Namun sebelumnya, saya juga ingin melihat langsung tanaman bawang merah yang merupakan bahan baku dari bawang goreng Desa Wombokalonggo. Oke, sekarang saya bersama Pak Kades nih dengan teman-teman yang lain juga naik motor nih, dianterin sama bapak-bapak dari Desa Wombokalonggo. Kita menuju ke perkebunan bawang ya, tempat bahan baku dari bawang goreng. Kira-kira berapa lama nih? Setengah jam lah. Oh, setengah jam ya. Nanti kita sama-sama ya lihat di sana bagaimana perkebunan yang ada di Desa Wombokalonggo. Kalonggo. Oh, ini kita lewat sungai? Iya. Wih. Tanaman bawang merah yang ada di Desa Wombokalonggo ini pada umumnya ditanam di daerah pegunungan atau di daerah dataran tinggi. Untuk menuju lokasi areal perkebunan bawang merah ini dapat dijangkau dengan kendaraan roda 2. Walaupun perjalanan ke area perkebunan bawang merah ini tidak terlalu jauh, namun jalannya cukup menantang karena menanjak dan dengan melewati jalan yang berkelok-kelok serta cukup terjal. Berarti ini memang aksesnya hanya bisa naik motor sama jalan kaki saja Pak ya? Naik mobil bisa. Oh, bisa naik mobil? Bisa. Tapi harus mobil tertentu aja nih. Sudah sampai. Sudah? Oke. Alhamdulillah kita sudah sampai ya. Tunggu Pak, sangkut. Oke. Ternyata pemirsa, jalan dari desa menuju ke perkebunan bawang yang ada di Desa Wombokalonggo 30 menit. Kita menempuh 30 menit tapi luar biasa sekali perjalanannya ya. Akhirnya kita sampai di perkebunan bawang. Tempat bahan baku dari bawang goreng Desa Kalonggo. Tanaman bawang merah sebagai bahan baku bawang goreng Wombokalonggo merupakan varietas lembah Palu yang merupakan unggul lokal yang tumbuh di sekitar lembah Palu, khususnya sekitar kota Palu dan sebagian wilayah Sigi dan Donggala. Tanaman bawang merah varietas lembah Palu ini dikenal dengan kualitasnya yang baik. Tanaman bawang merah Desa Wombokalonggo ditanam di daerah dataran tinggi dan hanya mengandalkan alam, karena pengairan hanya bergantung pada hujan atau lahan pertanian tada hujan. Wah, luar biasa nih pemirsa, akhirnya saya sudah sampai di perkebunan bawang yang ada di Desa Wombokalonggo ya. Nah, saya pengen tanya nih sama Bapak, gimana nih penanaman bibit yang ada di sini? Bibitnya berasal dari mana, Pak? Bibitnya ada dua tempat yang kita bisa ambilkan bibit. Yang pertama dari Palu ini sendiri, khususnya di Maku. Dan yang kedua dari Pantai Timur, Palasa. Oke. Iya, pengadaan bibit. Terus Pak, kira-kira kalau kayak ada kendala nih
Misal kayak dari cuaca yang lagi buruk, apakah itu berpengaruh dengan hasil panen dari bawangnya, Pak? Iya, termasuk dengan cuaca karena di sini mengharapkan cuaca, khususnya petani bawang sangat-sangat mengharap dari cuaca itu sendiri. Kalau cuacanya bagus, hasil bawangnya juga bagus. Tapi kalau cuacanya buruk, hasil bawangnya juga sangat-sangat buruk. Makanya untuk ini kami sangat-sangat bersyukur kalau bisa bagaimana dengan pengairan khususnya Desa Wombokalonggo. Iya. Iya. Berarti memang di kebun bawang ini tidak menggunakan pupuk atau semacamnya ya Pak ya? Berarti cuma mengharapkan dari... Menurut dari pengalaman kami, khususnya petani bawang, dari sini cuma hanya mengharapkan tanah, tidak pernah pupuk. Oh, berarti bergantung juga dari cuaca ya. Cuacanya Kalau itu. lagi kurang bagus, hasilnya juga kurang hasilnya baik. juga kurang baik. Luar biasa ya pemirsa, nih budidaya perkebunan bawang yang ada di Desa Wombokalonggo. Bawang goreng Desa Wombokalonggo bukan hanya menjadi pelengkap masakan, namun juga telah menjadi salah satu tulang punggung perekonomian masyarakat Desa Wombokalonggo. Produksi bawang goreng telah berkembang menjadi UMKM di Desa Wombokalonggo. Keberadaan kaum perempuan atau ibu-ibu dalam produksi bawang goreng ini cukup besar, ikut serta dalam proses mengupas dan mengiris. Biasanya mereka melakukan secara berkelompok di beberapa rumah warga. Nah pemirsa, sekarang saya sudah sampai di salah satu tempat pembuatan bawang goreng yang ada di Desa Wombokalonggo. Nah seperti apa kira-kira proses pembuatannya? Ayo kita lihat sama-sama. Assalamualaikum Ibu. Saya boleh ikut masuk Ibu? Saya duduk di sini Ibu ya. Nah jadi di sini pemirsa tempat ibu-ibu yang ada di Desa Wombokalonggo. Mereka kumpul untuk mengupas bawang-bawang dan nantinya yang akan dicuci dan diiris lalu dilanjut dengan proses penggorengan. Dan ini adalah tahap yang pertama nih, seperti yang ibu-ibu di Desa Wombokalonggo lakukan nih sekarang. Boleh saya lihat Ibu? Bawang goreng yang telah dikupas dan diiris-iris kemudian dibawa ke rumah penggorengan. Proses penggorengan ini juga dilakukan oleh kaum perempuan atau ibu-ibu Desa Wombokalonggo. Proses produksi bawang goreng ini terlihat sederhana, namun tetap membutuhkan adanya ketelitian, ketekunan, dan kesabaran. Bawang goreng yang telah dikupas dan diiris sebelum digoreng, dilapisi dengan tepung kemudian digoreng dengan minyak kelapa murni dan digoreng dengan api yang berasal dari api kayu bakar. Nah pemirsa, setelah tadi kita sudah melihat proses pengupasan dan pemotongan bawangnya, nah kita akan masuk ke tahap selanjutnya yaitu penggorengan bawang gorengnya. Dan saya sudah berada di salah satu rumah produksi bawang goreng Ilal Basmalah. Jadi sama-sama kita melihat proses penggorengan bawang gorengnya. Yuk! Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Mari Bu. Ibu, saya boleh lihat dan ikut proses penggorengannya Ibu? Ya boleh Ibu. Minta maaf, permisi Bu. Bisa kita pakai yang ini dulu. Oh, saya harus pakai juga ya? Ya, apronnya. harus. Oh iya, biar proper ya Ibu. Iya Ibu. Oke. Minta maaf Ibu ya. Ye.
Ini tinggal diikat. Iya. Nah, jadi kalau mau ikut proses penggorengan bawang goreng kita harus proper juga nih ya. Iya, harus Biar terlihat higienis, Bu. rapi, higienis, Oke. seperti ibu-ibunya. Pakai Mari, topi Bu, juga mari. enggak usah ya? Ya, enggak apa-apa kalau Oke. Mari. Jadi ini dapur untuk penggorengan bawang goreng. Jadi di sini sudah terlihat ya bawang-bawang yang sudah dikupas dan dipotong-potong ya. Iya, Bu, ya. Jadi ini proses sebelum digoreng, ini diapakan Ibu? Ini kita aduk dulu sama penyedap rasa ya. Pertama garam, Mm-mm. sama tepung tapioka. Berarti ini bertahap juga ya digorengnya Ibu ya? Iya, bertahap juga, Ibu. Oh, berarti maksudnya dia setiap digoreng dipindahkan lagi atau? Iya, Satu pokoknya wajan terus mayoritas diangkat? satu itu sampai matang. Oh, oke. Habis iya. itu pas matang kita lari ke spinner sana. Oh, Nah, oke. ini kita isi di sini nantinya Oh, jadi untuk mengurangi minyak. minyaknya ya. Jadi Iya. setelah digoreng ya, itu kira-kira penggorengannya berapa lama Ibu? Ya paling tinggi ya 1 jam itu Ibu. 1 jam. Iya. Jadi begini-begini ya, bawang gorengnya itu lumayan lama digoreng sekitar 1 jam. Lalu setelah itu pindahkan Ke ke spinner spinner. untuk mengurangi Minyak. minyaknya ya. Tapi Ibu saya penasaran Ibu, tadi saya sempat lihat di luar, ternyata untuk menggoreng bawang gorengnya itu bukan pakai kompor gas ya? Iya, yang selama kita pakai di daerah Desa Wombo ini Bu, Mm-mm. yang kebanyakan ini masih pakai kayu api. Rasanya Oh, oke. masih rasa apa ya namanya? Masih Yang- khas. iya, punya. yang khas ya. Mm-mm. Oh, berarti itu berpengaruh juga Ibu Iya, ya kalau pengaruh misalkan juga. dia digoreng menggunakan kayu api atau serabut kelapa Iya. ya dengan kompor kompor gas gas. itu juga berpengaruh sama cita rasanya. Jadi kalau pakai kayu Kayu api api. dia rasanya lebih khas ya. Iya, lebih khas lagi. Oke. Kemudian Ibu, kira-kira bagaimana nih pemasarannya untuk Ya, bawang gorengnya? alhamdulillah pemasarannya ini ya kalau buat lokal khusus Sulawesi Tengah ya lumayan. Mm-mm. Tapi siapa tahu ada yang minat dari luar atau kota-kota luar kota dari Sulawesi Tengah, Iya. bisa kami terima juga Bu. Oh. Melalui partai, melalui eceran, siap Oke. semua. Terus kira-kira dari proses pembuatan bawang goreng ini Bu, ada kendala apa aja nih Bu? Ya kendalanya yang pertama dari jalan ya, mungkin yang dari bawah sana daerah Palu atau Pantoloan pingin ke Desa Wombo Kalongo itu pertama jalan. Terus kendalanya ada apa lagi nih Bu? ya Selain kendalanya kelewatan banyak ya diproduksi mungkin kendala ya penjualan. Oke. Pemasarannya. Buat pemirsa yang mau jalan-jalan ke Desa Wombo Kalongo nih bisa langsung membeli bawang goreng ya khas Desa Wombo. Punya Ibu siapa? Ibu Haliza, Ibu Haliza. Tadi nama bawang goreng Ilal Basmala. Ilal Basmala, Jangan ya. lupa ya. ini bawang goreng ciri khas dari Sulawesi Tengah nih yang asli-aslinya di sini nih di Desa Wombo Kalongo. Iya. Makasih ya Ibu ya. Ya, makasih Mbak. Selain potensi bawang gorengnya, ternyata di Desa Wombo Kalongo juga memiliki potensi wisata berupa air terjun yang diberi nama Air Terjun Mapanegaya, di mana wisata air terjun ini memiliki keindahan alam yang dapat dinikmati dan dapat menunjang perekonomian desa melalui sektor pariwisata. Nah, kali ini saya ingin datang ke salah satu wisata alam yang ada di Desa Wombo Kalongo. Nah, di sana ada air terjun katanya. Jadi seperti apa perjalanan saya menuju ke air terjun yang ada di desa ini? Yuk, ikutin saya. Mendengar cerita air terjun Desa Wombo yang terkenal dengan keindahan air terjunnya dan keindahan alam sekitarnya yang masih alami dan asri, rasa petualang saya muncul. Saya pun memutuskan untuk melihat langsung keindahan air terjun Mapanegaya ini.
Walaupun katanya jaraknya cukup jauh dan perjalanannya cukup melelahkan. Dalam perjalanan ke air terjun ini, saya ditemani kepala desa dan beberapa remaja serta anak-anak desa Wombokalonggo. Menuju air terjun Mapanegaya hanya dapat ditempuh dengan berjalan kaki dengan melewati areal perkebunan, melewati beberapa aliran sungai. Jaraknya memang cukup jauh, tapi rasa penasaran dan keingintahuan akan keindahan air terjun Mapanegaya mengalahkan rasa lelah dan letih yang ada. Nah pemirsa, setelah kurang lebih 2 jam ya waktu kita berjalan kaki untuk menuju ke air terjun Mapanegaya yang ada di desa Wombokalonggo, kita mau istirahat dulu, makan siang sebentar di salah satu pemberhentian, dan kebetulan kita juga tempat pemberhentiannya disuguhkan dengan pemandangan yang indah ya. Ada banyak aliran-aliran sungai di sekitar sini, jadi kita mau istirahat dulu dan lanjut perjalanannya untuk menuju ke air terjun Mapanegaya. Luar biasa. Perjalanan menuju air terjun Mapanegaya cukup menantang. Namun perjalanan tersebut terbayar setelah sampai di air terjun Mapanegaya. Keindahan alam dan keindahan arus air terjun Mapanegaya yang saya dengar ternyata betul adanya. Keindahan air terjun Mapanegaya terlihat dari arus air yang mengalir di antara bebatuan dengan menawan. Suara gemercik air yang menenangkan. Keindahan tebing-tebing tinggi dan bebatuan serta pohon-pohon yang hijau menambah keindahan alam sekitar air terjun Mapanegaya. Setelah 3 jam ya kurang lebih perjalanan kita berjalan kaki, kurang lebih 5 kilo jauhnya untuk menempuh perjalanan menuju ke air terjun Mapanegaya yang ada di desa Wombokalonggo ini. Dan ternyata perjalanan kita membuahkan hasil. Lihat, air terjunnya indah sekali, dan kita juga tadi di perjalanan ada masyarakat desa Wombo yang juga ikut untuk datang ke air terjun ini. Seperti yang bisa Anda lihat, mereka sedang asyik mandi-mandi atau berenang yang ada di sekitar air terjun ini. Ini sangat worth it ya. Keren sekali. Mapanegaya. Pemerintahan Desa Wombokalonggo terus membina dan menggali kebudayaan. Walaupun dengan keterbatasan yang ada, namun semangat para pewaris budaya terus berusaha menjaga dan merawatnya, agar budaya dan seni terus terpelihara. Salah satunya yang dilakukan ibu-ibu tim penggerak PKK Desa Wombokalonggo dengan menekuni tari Peolucinde yang merupakan tarian penyambutan tamu.
Oke pemirsa, kali ini saya sudah bersama ibu-ibu PKK ya yang ada di Desa Wombokalonggo, dan ibu-ibu yang sudah sangat cantik ini lengkap dengan kostum penarinya sudah siap untuk menarikan salah satu tari yang berasal dari Sulawesi Tengah. Tapi sebelum itu saya pengen tanya dulu nih sama salah satu penari dari Desa Wombokalonggo ini, Ibu Dewi ya. Iya, Oke Ibu, bisa diceritakan sedikit ini tarinya judulnya apa dan tentang apa kira-kira? ini tarian pecinde dari Wombokalonggo Iya. pada tahun 80-an. Penciptanya Abdul Razak Samaula. Ini tarian pecinde yaitu penjemputan tamu besar, tamu agung. Kita pernah menari di Kabupaten Donggala. Di bagian Donggala sana, yaitu waktu itu ulang tahun Kota Donggala sama penjemputan Menteri Perlautan dan Pariwisata. Kedepannya kan masih banyak anak-anak, adik-adik kita yang harus tahu karya-karya tari yang kita punya di Sulawesi Tengah. Kira-kira cara Ibu untuk melestarikannya dan meneruskan ke anak-anak atau adik-adik kita ke depannya gimana? Sekarang sudah ada tarian anak-anak dari umur SD sampai TK. Oh, oke. Dan itu Ibu yang ciptakan atau sama-sama Dengan sama-sama teman-teman. ya? Oke, kalau gitu pemirsa, ternyata setelah seharian berjalan-jalan di Desa Wombokalonggo ini, begitu banyak potensi yang bisa kita nikmati di desa ini. Salah satunya adalah keindahan alam, wisata alam, dan juga komoditas unggul bawang goreng. Untuk itu, Desa Wombokalonggo ini luar biasa sekali untuk menjadi destinasi wisata Anda untuk datang ke sini sekedar menikmati keindahan alam atau membeli bawang goreng ciri khas Sulawesi Tengah. Oke, kalau gitu saya pamit undur diri dulu dan tentunya sampai jumpa di program Ngataku selanjutnya. Untuk itu menutup perjalanan saya, mari kita saksikan penampilan ibu-ibu PKK yang ada di Desa Wombokalonggo dengan tarian Poili Cinde.